Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Faurizia, NPM 17051604884 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Keuangan, kelas 7A Manajemen, Malang. Alhamdulillah, syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan artikel hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Metode Analisis Kebangkrutan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Bangkrut sebuah resiko yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Banyak perusahaan atau para pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Namun, di sini saya akan menjelaskan seputar kebangkrutan secara umum. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan sudah tidak mampu menjalankan usahanya. Menurut Undang-Undang Kepemilikan Nomor 4 Tahun 1998, perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berwenang atau berdasarkan permohonan sendiri. Jika memiliki 2 atau lebih kreditur dan perusahaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo. Maka dari itu, agar perusahaan dapat mengantisipasi kebangkrutan, perusahaan jasa transportasi perlu melakukan analisis potensi kebangkrutan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaannya. Tahukah kalian, ada berbagai macam model untuk menganalisis potensi kebangkrutan loh. Di dalam perusahaan antara lain, model Altman-J-Score, model Mijewski, dan model Springett. Model Altman-J-Score merupakan model yang menggunakan berbagai rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan. Karakteristik rasio tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan di masa depan. Yang kedua, model Mijewski dengan menggunakan rasio keuangan yang mengukur dengan kinerja perusahaan, leverage, dan likuiditas untuk mengembangkan modelnya. Yang ketiga, model Springett adalah model statistik dan teknik pengambilan sampel yang sama dengan Altman tetapi hanya sampel saja yang berbeda. Rasio yang digunakannya pun adalah modal kerja atau total aset. Nah, masih banyak juga yang masih bingung dalam mengaplikasikan beberapa model tersebut, terutama bagi mahasiswa nih. Jadi, macam-macam model analisis ini juga dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian di mana pembahasan dapat dijadikan kontribusi baik pada aspek teoritis maupun praktis. Karena dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan perbandingan manajerial, khususnya pada kesehatan perusahaan dan pergerakan harga saham satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan di dunia. Hamid menyatakan bahwa krisis pada tahun 2008 yang memberikan banyak pengaruh pada kinerja saham perusahaan manufaktur di setiap pasar modal. Karena menurut Hapsari, perusahaan manufaktur yang tidak mengupayakan memperkuat fundamental perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan dalam menghadapi perkembangan global, lambat laun akan mengalami kesulitan keuangan perusahaan yang akhirnya akan mengakibatkan kebangkrutan. Kondisi ini tentu saja membuat para investor dan kreditur lain khawatir untuk menanamkan dananya, sehingga membuat beberapa investor dan mencoba untuk mencari alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan dan safety. Namun, Jakarta Islamic Index atau JEI dan Daftar Efek Syariah atau DES merupakan salah satu indeks di Indonesia yang memenuhi kriteria syariah yang memberikan alternatif investasi yang lebih menguntungkan dan aman bagi investor. Rahman menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya terdaftar di DES atau Daftar Efek Syariah
tidak menutup kemungkinan memiliki tingkat kebangkrutan perusahaan yang kecil, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan dari krisis ekonomi sebelumnya, sehingga harga saham menjadi fluktuatif. Menurut Hanafi, analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Karena semakin awal tanda-tanda kebangkrutan itu ditemukan, maka semakin baik bagi pihak manajemen dalam melakukan perbaikan. Adapun yang dikatakan sebagai financial distress dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak memenuhi kewajibannya. Definisi kebangkrutan lainnya dikemukakan oleh Weston dan Copeland pada tahun 1997, bahwa kebangkrutan adalah sebagai suatu kegagalan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan ekonomi atau ekonomi distress. Kegagalan dalam arti ekonomi bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu lagi menutup biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil daripada biaya modalnya. Definisi yang berkaitan adalah bahwa nilai sekarang dari arus kas perusahaan itu lebih kecil dari kewajibannya. Yang B, kegagalan keuangan atau biasa disebut sebagai financial distress. Insolvensi memiliki dua bentuk, yaitu default teknis yang terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi di dalam ketentuan hutangnya, seperti rasio aktiva lancar dengan hutang lancar yang ditetapkan, serta kegagalan keuangan atau ketidakmampuan teknik yang terjadi apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan walaupun harta totalnya melebihi dari hutangnya. Kesulitan keuangan dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat diketahui melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Karena data keuangan pada laporan keuangan bermanfaat untuk melihat kondisi kesehatan keuangan di dalam perusahaan. Kesimpulannya di sini adalah suatu masalah keuangan jika tidak diselesaikan dengan baik dan benar, maka akan terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan tersebut. Karena kesulitan keuangan yang kecil dapat berkembang menjadi lebih besar dan akan sampai terjadinya kebangkrutan yang terus-menerus. Namun, dengan adanya beberapa alternatif untuk menyelesaikan kesulitan, maka dapat meminimalisasikan kebangkrutan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Adapun saran yang dapat saya petik di sini adalah bagi pihak yang menerapkan dalam menilai kebangkrutan suatu perusahaan, sebaiknya melihat tingkat kebangkrutan perusahaan tersebut melalui variabel yang terdapat di dalam metode kebangkrutan dengan menggunakan pengukuran kebangkrutan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Lebih dari kurangnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.